Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita akan melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 4D, teman-teman ya. Sebelumnya saya udah bahas penilaian akhir tahun paket 1 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Sekarang saya mau melanjutkan membahas yang muatan IPA ya. Muatan IPA ini ada di halaman 167. Langsung aja kita mulai ya. Dari nomor 1, hewan yang dalam perkembangannya melalui tahapan pada gambar di samping adalah, nah teman-teman kelihatan ya, ini adalah kepompong dari kupu-kupu, berarti hewan yang mengalaminya adalah kupu-kupu ya. Lalu nomor 2, pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan dan pemanfaatannya adalah, coba kita cek ya, kapas untuk bumbu dapur, nggak sesuai ya, kapas itu untuk bahan membuat pakaian atau benang. Jati untuk bahan bangunan dan perabot, iya benar, jati ini bagus sekali digunakan sebagai bahan bangunan dan perabot. Lalu jahe bahan pembuat kain katun, salah ya, kebalik, harusnya kapas yang pembuat kain katun. Sagu bahan pembuat kertas, salah, karena sagu ini digunakan sebagai makanan pokok. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban B ya. Lalu nomor 3, contoh hewan yang memiliki siklus hidup sama seperti belalang. Nah, belalang ini mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Cirinya tidak sempurna, dia tidak mengalami fase kepompong. Jadi hewan yang memiliki siklus sama dengan belalang berarti yang metamorfosisnya tidak sempurna. Contohnya adalah kecoa dan capung. Lalu nomor 4, apakah membuat toga tanaman obat keluarga di halaman sekolah termasuk upaya pelestarian tumbuhan? Jelaskan jawabanmu. Oke, jadi membuat toga di sekolah itu termasuk ya pelestarian tumbuhan ya. Toga termasuk upaya pelestarian tanaman obat ya, karena kita menanam berbagai jenis tanaman obat ketika menanam toga. Lalu nomor 5, tuliskan makna poster pada gambar di samping. Nah, ini ada poster gambarnya satu pohon untuk bumi yang hijau ya. Mari hijaukan bumi kita tercinta. Maknanya apa? Menunjukkan kepedulian untuk melestarikan pohon ya. Kita lanjut ke nomor 6. Berikut peristiwa yang memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari adalah mengaduk sayur ya. Kalau terjun payung itu karena ke bawah, itu gaya gravitasi. Buah jatuh dari pohon juga gaya gravitasi. Menarik paku menggunakan magnet itu gaya magnet. Yang menggunakan gaya otot pakai tenaga manusia ya, tenaga otot, itu mengaduk sayur. Pilihan jawaban A ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Gaya yang diberikan oleh tali busur ketika anak panah melesat adalah, nah tali busur ini gaya pegas teman-teman ya. Gaya pegas itu semua yang elastis, yang lentur itu gaya pegas. Panah, trampolin ya, kasur spring bed ya. Lalu nomor 8, contoh benda yang bergerak akibat gaya gravitasi adalah, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi ya. Semua benda akan jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi. Maka jawaban yang tepat adalah B, buah apel jatuh dari pohon ya. Nomor 9, jarum kompas yang bergerak menggunakan gaya, nah kompas ini menggunakan gaya magnet teman-teman ya. Lalu nomor 10, tuliskan masing-masing 2 contoh pemanfaatan gaya listrik dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contoh gaya listrik yang bekerja pada peralatan listrik di rumah kita ya, blender, kipas angin, dan bel listrik. Dan listrik statis pada permukaan balon dengan potongan kertas. Kalau contoh gaya gesek, gesekan antara jalan dengan permukaan ban, gesekan antara pul sepatu dengan permukaan lapangan bola ya. Itu pemanfaatan gaya listrik dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut nomor 11, contoh gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya dorong itu yang
arah tangan kita menjauh dari badan ya, itu mengetuk pintu. Kalau membuka pintu mobil, teman-teman bisa bayangin kalau buka pintu mobil tangannya itu ngarah ke badan kita, mendekat, berarti itu menarik ya. Menimba air di sumur juga menarik ya, bukan mendorong. Lalu nomor 12, gaya dapat mengubah bentuk benda. Salah satu contohnya adalah, contoh gaya dapat mengubah bentuk benda itu anak yang sedang membuat patung dari tanah liat. Tanah liatnya ditekan-tekan sehingga bentuknya berubah, berarti gaya dapat mengubah bentuk benda. Lanjut nomor 13, perhatikan gambar berikut. Kejadian tersebut menunjukkan peristiwa gaya dapat, karena bolanya dipukul lagi ke arah berbeda, maka menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda ya. Nomor 14, contoh gaya tarik dalam kehidupan sehari-hari adalah, gaya tarik nih banyak ya. Misalnya membuka laci, membuka pintu mobil ya, lalu menimba air di sumur, itu juga gaya tarik ya. Nomor 15, mengapa mendorong lemari di atas lantai yang licin lebih mudah dibandingkan di atas karpet? Jelaskan. Mengapa? Karena permukaan yang licin dapat memperkecil gaya gesek ya. Oke, kita lanjut nomor 16. Manusia dapat melakukan pekerjaan karena memiliki energi yang berasal dari makanan ya. Kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari itu karena dapat energi dari makanan. Nomor 17, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari ya. Ini gambar matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar. Lalu nomor 18, perhatikan gambar berikut. Aliran sumber daya alam tersebut mengandung energi, ini air terjun teman-teman ya. Berarti dia mengandung energi gerak ya. Pilihan jawaban yang A. Nomor 19, energi alternatif yang memanfaatkan kotoran sapi adalah contoh dari sumber energi. Kotoran sapi itu biomasa ya. Kotoran sapi nanti diolah sehingga dia menghasilkan biogas ya. Lalu nomor 20, bagaimana cara menghemat energi listrik? Cara menghemat energi listrik ini banyak teman-teman ya. Misalnya mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mematikan TV jika sudah tidak ditonton, mematikan lampu pada siang hari ya. Teman-teman bisa membuat contoh sesuai dengan ide masing-masing ya. Oke, udah selesai pembahasan kita sampai nomor 20 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya, agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.